Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Lebaran sebentar lagi nih Mbak Agi gitu ya. Kalau dulu selalu ngomongnya begitu ya, Lebaran sebentar lagi gitu ya. Dan memang tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri Iya. 1444 Hijriah. Untuk yang mau ikut Muhammadiyah itu memang tinggal puasanya berarti tinggal 2 hari ya, Mbak ya, karena Hari ini dan hari hari ini kan hari Rabu sekarang hari ya, Rabu. berarti Kamis, Jumat, Kamis tinggal tinggal hari Rabu dan Kamis ini kita puasa, dan hari Jumat itu sudah hari Raya Idul Fitri. Tapi itu yang sementara pemerintah masih menunggu nanti sidang isbatnya pada tanggal 20 ya, tanggal 20 itu ya lusa ya, ya besok ya, Jumat. ya hari Jumatnya gitu. Jadi eh, seperti biasa kita ingatkan bahwa biasa aja ada perbedaan-perbedaan perayaan hari raya, kapan jatuhnya awal Ramadan, kapan jatuhnya Idul Fitri dan Idul Adha kan kita sudah sering mengalami. Jadi nggak perlu terjadi muncul ribut-ribut lagi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan dengan semangat itu kita ajak Anda untuk ngobrol tetap seperti biasa, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Sunarif. Dan saya Agi Beta. Semoga kita lancar ya, karena kan cuma tinggal 2 hari atau 3 hari ini kita. Insya Allah, amin. Karena tapi biasanya justru di etapa terakhir ini kan stamina sudah mulai menurun, ada stamina tenaga, tapi juga ada stamina kantong yang mulai menurun gitu. Nah, Presiden Jokowi itu kemarin ya, itu baru tiba dari Jerman, dari menghadiri Hannover Fair, atau kalau dalam bahasa Jerman disebut Hannover Messe ya. Ini sebuah kota di Jerman, dan seperti biasa kan kalau mau pulang dari kegiatan-kegiatan yang namanya fair begini ini biasanya membawa kabar baik gitu ya. Tapi memang saya dengar ada dua kabar baik semuanya Mbak. Yang satu kabar baik untuk Indonesia, yang satu kabar baik buat Cina. Kan gitu ya. Kabar baiknya untuk Indonesia, katanya lagi ya, Indonesia kita akan dapat investasi yang cukup besar dari perusahaan di Eropa. Dan kemudian sementara Tesla yang kabarnya katanya segera juga investasi di Indonesia, tiba-tiba sekarang mengumumkan akan buka pabriknya di Shanghai, Cina. Saya kira ini Tesla ini benar-benar selalu jadi kayak, saya teringat ini seperti apa ya, seperti nasibnya seperti SMK, nggak pernah jelas gitu. Jadi kapan ada nggak. Dan di luar itu kemarin juga yang cukup menarik itu yang terjadi adalah ketika beliau menyampaikan pidato di dalam pembukaan Hannover Messe itu, kan Pak Jokowi menyatakan bahwa pada tahun ini berkaitan dengan green economy kita ya, Iya. tentang beberapa ekonomi termasuk penghijauan dan sebagainya, dan batu bara yang katanya pembangkit batu bara itu akan ditutup pada tahun 2025. Itu kan pernyataan Pak Jokowi, dan kemudian diralat oleh Kepala Biro Media Istana Pak Bey Mahmudin, itu yang menyatakan bahwa yang betul tahun 2050. Ini pidatonya Presiden diralat oleh anak buahnya sendiri. Kita bingung apakah itu salah baca, salah salah ketik, atau ada salah yang lain. Nah, ini yang juga tetap saja mencurigakan, karena saya sebut jadinya ini kalau memang betul-betul Pak Jokowi itu teksnya menyatakan seperti itu, dan ternyata teks itu salah gitu, dan ada yang komplain, bukan jadi Hannover Fair tapi jadi Hannover Affair, kan gitu jadinya. Mari kita bahas soal ini, karena ini menurut saya kira menarik. Di luar itu perkembangan di KPK juga tentu saja sangat menarik, karena Brigjen Endar Priantoro itu ternyata selain melaporkan ke Polda, ke Dewas, juga melaporkannya ke Ombudsman. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Mari, silakan Mbak Agi, kita mulai dari mana? Dari mana saja kayaknya ini menarik. Iya, Mas Ersu, tampaknya ini Pak Bahlil ini sudah berkali-kali sebetulnya ya mengumumkan bahwa ada sebuah industri besar raksasa dunia nomor satu high tech begitu akan segera masuk ke Indonesia, dan bahkan kadang-kadang dia menyebutkan term-termnya begitu ya. Seperti misalnya ini kalau dia menyebutkan yang kemarin ini akan masuk dari Jerman itu dua raksasa besar, yaitu Ya, Volkswagen dan BASF ya Mas ya, Ersu itu. ya, ya. Iya, industri high tech BASF terkenal sebagai industri kimia dan sebagainya itu sudah apa yang sudah
puluhan tahun lah kita mengenal kedua industri tersebut gitu. Dan kemudian seolah-olah ini bahwa ada kepastian akan segera masuk Indonesia. Bahkan nilainya Nah, pun disebutkan 28 triliun kalau tidak salah Mas Ersu ya. ya, iya, Itu iya, iya. hampir setara dengan investasi ya berapa triliun lagi sudah hampir setara dengan investasi kereta api cepat yang sangat-sangat dibanggakan itu begitu. Pak Agim sensitif kalau mulai nyung kereta api cepat, karena kereta api cepat ini juga saya saya khawatir juga karena itu disebut oleh Pak Luhut akan jadi kado terindah untuk kemerdekaan RI ke-78 gitu. Nah, kalau sekarang negosiasi bunga banknya aja belum tuntas gitu, apakah juga akan jadi itu selesai pada bulan Agustus? Ini kan juga pertanyaan juga karena sudah mundur-mundur terus nih. Kalau nggak Iya salah, betul. ya kan tahun berapa mestinya waktu itu mundur? Dan tahun 2019. 2019. Seharusnya tahap pertama 2019. Yes, oke. Dan kemudian Iya. mundur sekarang kalau tahun 2023 ini mundur dari bulan Juni ke bulan Juli, dan sekarang katanya mundur lagi ke Agustus. Tapi kalau yang ke Agustus kata Pak Luhut itu bukan mundur, tapi memang sengaja akan diresmikan pada bulan Agustus sebagai kado terindah tadi itu untuk bangsa Indonesia. Katanya Iya. gitu. Ya. Dan Presiden Xi Jinping rencananya juga akan diundang, kabarnya demikian. Nah, ya kita kembali kepada investasi Jerman ini. Ini sebenarnya untuk yang sekian kalinya ya, ini klaim begitu dari pemerintah, terutama dari Pak Menteri Investasi kita Pak Bahlil Lahadalia begitu. Karena sebelumnya juga klaim-klaim seperti ini pernah dilakukan, tapi ketika itu tidak terjadi atau belum terjadi, ketika masanya atau waktu jadwal yang dia sebutkan itu terlampaui, juga tidak ada kata-kata misalnya minta maaf atau bahwa yang dulu itu meleset atau kemudian diundur, cancel, kemudian sekarang sedang melakukan perundingan yang lebih intensif atau apa. Tidak ada kata-kata itu Mas Ersu. Jadi banyak sekali inilah yang mempengaruhi terus kemudian orang melihat bahwa wah investasi ke Indonesia ini besar sekali. Padahal yang disebutkan itu tidak terjadi begitu. Nah, contohnya kalau sekarang dia menyebutkan soal BASF dan Volkswagen, ini kita tentu berharap sebagai rakyat Indonesia ada investasi tersebut karena kalau Iya nilai dong, iya investasi dong. ya, pasti kita sangat-sangat berharap itu menjadi kenyataan begitu. Bukan berarti kita mengkritisi ini kemudian kita ingin itu gagal, tidak sama sekali. Kita justru mengkritisi apa ya ini benar gitu. Karena kalau 68 triliun masuk ke Indonesia itu artinya kapitalisasinya nanti akan berdampaknya bisa berapa kali lipat di atas itu begitu dampak ekonominya. Nah, sekarang kita ingat jadinya kalau Pak Bahlil mengatakan demikian, kita ingat apa yang dikatakan pada bulan Mei tahun yang lalu Mas Ersu sesudah Pak Jokowi datang ke Amerika menemui Elon Musk begitu kan, dia mengatakan bahwa itu pendekatannya dibagi dua antara saya dengan Pak Luhut gitu. Saya mendekati Foxconn, yaitu sebuah raksasa industri juga dari Taiwan yang selama ini membuat barang-barang untuk Apple begitu, dan saya sudah berhasil masuk begitu, sudah mendapatkan kepastian. Dan kemudian dibagi yang satunya lagi pendekatan kepada Tesla dilakukan oleh Pak Luhut, dan kemudian Pak Luhut juga sampai sebelumnya dia datang ke sana bersama rombongan, kemudian kedua kalinya datang bersama Pak Jokowi, dan kata Bahlil ketika itu mengatakan Pak Jokowi memang betul-betul luar biasa karena berkat kedatangannya ke sana mendapatkan kepastian bahwa Tesla akan segera menginvestasikan dananya ke Indonesia dalam jumlah yang sangat besar, yaitu berupa baterai listrik dan juga kemudian mobil listrik begitu, dan sudah disiapkan. Bahkan kata Bahlil ketika itu dia mengatakan kepada gubernur di wali kota Bupati. di Batang, Wali ya. kota, bupati atau wali kota nih? Bupati. Wali kota, bupati Batang betul. Itu bahwa akan segera masuk investasi yang sangat besar di kawasan industri terpadu yang ada di Batang yang waktu itu diresmikan. Jadi ini klaim-klaim seperti itu, toh sampai sekarang Mas Ersu itu belum terjadi, bahkan yang membuat kita terkejut malah pengumuman dari Elon Musk sendiri yang mengatakan bahwa dia akan segera membangun pabrik batu baterai di Shanghai, Cina, begitu. Padahal janjinya kan kepada Indonesia, dan bahkan Pak juga sudah mengatakan bahwa ini tinggal deal sedikit lagi, hanya persoalan masalah teknis saja, tim mereka sudah ada di Indonesia dan sebagainya. Berkali-kali itu diucapkan. Tapi ya akhirnya mereka memilih untuk berinvestasi di Shanghai, Cina, begitu. Ya. Dan ini kan kita jadi teringat lagi ya ketika ribut-ribut pada waktu itu ada media ya, Bloomberg ya waktu itu kalau nggak salah, yang menyebut bahwa akan dengan menyebut sebuah sumber anonim di Indonesia gitu yang menyatakan bahwa Tesla akan segera membangun pabriknya di Indonesia kan pada waktu itu ya. Dan kemudian waktu itu Elon Musk mengingatkan gitu melalui cuitan di Twitternya, hati-hati dengan menyebut nama, dengan mengutip narasumber yang anonim ini, karena
Kata dia, Mm. narasumber yang anonim itu gimana Pak? Itu bahasa yang tepatnya Pak. Dia menyatakan sering tidak akurat atau Sering gimana? Ya, sering kali salah ya, begitu. sering kalah memberikan informasi gitu. Jadi Elon Musk hafal juga rupanya begitu ya. Ini memang ini menarik sekali dan dia tidak bisa terhindarkan karena kemarin justru ketika sebelumnya membuka semacam workshopnya ya atau apanya ya kalau itu di outletnya lah gitu malah di Kuala Lumpur Mm-mm. kan bukan di Iya, Jakarta betul. kan begitu ya. Sekarang terus Mm-mm. membangun pabriknya di Shanghai gitu. Nah, kalau Shanghai ini sebenarnya Mm. kita sudah mendengar lama kan memang ini salah satu yang diincar oleh Elon Musk gitu. Tapi sebelum kita Mm. lanjutin ke ini saya jadi teringat tadi kan yang disebut oleh Bahlil itu. Mudah-mudahan sekali lagi ini salah kita Volkswagen itu Mbak ya. Volkswagen itu Mm. dari bahasa Jerman tuh yang artinya sebenarnya juga mobil rakyat itu. Mobil Kan rakyat. iya, Mm. wagon Volkswagen itu mobil rakyat juga kok mirip ya dengan SMK kan gitu ya. Tapi kalau VW di sana tidak goib, Mas Ersu. Iya, Jadi iya, memang iya. Ya. betul-betul memang mobil yang dibuat agar terjangkau untuk menyaingi ketika itu industri mobil dari Amerika yang merambah Eropa, terus kemudian Jerman membuat mobil yang murah yang terjangkau. Jadi tidak hanya mobil Jerman kan terkenal dengan teknologinya begitu, tapi Ya, ini ya, ya. terjangkau rakyat dan ternyata memang tidak hanya disukai oleh rakyat Jerman tapi juga sampai ke Oh rakyat ya, Indonesia. Ya kan ya itu jadi begitu. merek yang presisius Volkswagen itu ya. Hmm, betul betul. Ya, Nah, ya. itu tadi Mas Hersu. Dan satu lagi yang saya juga masih ingat ketika itu Bahlil mengatakan bahwa bagian dari pendekatan dia yang dilimpahkan kepada dia oleh Pak Luhut yaitu untuk mendekati Foxconn itu tadi yang dari Taiwan katanya juga sudah deal dan bahkan Hmm. dikatakan akan ketika itu akan segera membangun pada tahun yang lalu ya akhir tahun. Tapi kemudian ada narasi ulang bahwa paling lambat eh, pada awal kuartal pertama tahun 2023 ini sudah akan groundbreaking pabriknya di Indonesia. Nah, sekarang sudah kalau kuartal berarti sekarang sudah melampaui ya, sekarang sudah bulan April begitu dan masih belum ada beritanya bahwa mereka sudah melakukan groundbreaking di sini begitu. Padahal katanya investasinya itu sekitar 118 triliun. Luar biasa itu investasi raksasa lainnya yang dimana mereka juga akan membuat komunitas apa namanya mobil listrik begitu ya di sini begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar satu produk saja tapi bahkan beberapa produk begitu. Kalau ini memang bekerja samanya dengan swasta di Indonesia begitu. Tapi sampai sekarang memang belum kita bukannya tidak ingin begitu, tapi mana begitu loh Mas Ya, Ersu. ya. Kan Karena kan kita itu ingat ya pada tahun apakah ini termasuk yang disebut oleh Pak Bahlil itu merupakan bagian dari investasi tahun 2022 atau 2023? Karena kita ingat pada tahun 2022 kemarin Pak Bahlil itu kan akhir tahun kemarin awal tahun ini mengklaim gitu bahwa target investasi Indonesia yang dibebankan kepada dia oleh Pak Jokowi itu 1.200 triliun itu tercapai gitu ya. Nah, itu yang mana gitu ini yang masuk-masuk ini apakah yang komitmen lama atau komitmen yang baru gitu. Karena kemarin ketika saya berbincang dengan Bung Rocky Gerung yang juga baru saja kembali pulang dari Eropa termasuk ke Jerman, dia bertemu dengan sejumlah pengusaha yang menyatakan bahwa sebenarnya apa yang ditandatangani oleh Pak Jokowi di Hannover Messe itu sebenarnya bukan perjanjian-perjanjian baru, itu perjanjian yang lama yang baru kemudian seremoninya saja kemudian dibuat lagi di depan Pak Jokowi gitu, itu yang kabarnya seperti itu gitu. Dan kemarin kalau tidak salah yang bertemu dengan Pak Jokowi yang saya lihat di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden kan antara lain yang dari BASF ini ya, yang hadir sama itu. Mudah-mudahan ini kita kan positive thinking terus ya. Mudah-mudahan apa yang sampai kali ini sekali lagi kita yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini ya benar gitu, karena kalau kalau nggak benar aja kan ini kan benar-benar ya nasibnya nanti akan mirip SMK gitu ya. rame Iya di ya, rame iya, di pemerintahan itu barangnya nggak ada gitu, goib ini kan istilahnya begitu ya. iya Mas Hersu, kita kan kalau sebagai wartawan ya, apalagi Mas Hersu dan saya pernah sama-sama menjadi wartawan istana begitu, dan kemudian kita berkali-kali begitu ya, dan itu sering sekali melihat penandatanganan MOU begitu kan, Yes. terus kemudian semacam advance agreement yang sudah lebih lebih jauh lagi begitu ya sudah misalnya ada penambahan investasi dan sebagainya dan kita tahu persis bahwa itu seringkali dari sekian banyak MOU itu memang hanya berapa persen yang Ya. terrealisasi. Jadi MOU itu hanya untuk bahwa kedua pihak itu akan menindaklanjuti
mereka akan untuk melihat lebih jauh apakah visible ataukah tidak begitu. Dan itu masih tahapannya itu masih panjang sekali gitu, Panjang. apalagi iya, seperti kita ketahui begitu berkali-kali tidak hanya Elon Musk tapi juga di Jerman dan sebagainya selalu menerapkan ESG, yaitu environment, sosial dan good governance begitu. Nah, sekarang ini Indonesia bahkan dihadapkan pada persoalan ketiganya begitu kan Mas Ersu, Ya, ya. dari good governance terus kemudian soal lingkungan dan sosial itu tadi itu juga berdampak kepada indeks persepsi korupsi Indonesia juga. Itu ketiganya itu menjadi salah satu variabel yang dihitung dan sekarang bahkan kita anjlok begitu kan. Hmm. Bagaimana orang akan berinvestasi di sebuah negara yang indeks korupsinya itu anjlok demikian turun begitu ya, turunnya itu demikian jeblok gitu ya, yang tidak hanya satu dua poin saja begitu dari 38, 34, sementara di negara lain itu naik. Bahkan kita dibandingkan negara-negara di kawasan, kita itu termasuk yang terendah. Ini kan luar biasa sekali. Masa kita dibandingkan dengan yang ekonominya itu lebih rendah daripada kita, jumlah penduduknya dan sebagainya itu lebih maju kita, tapi korupsinya itu lebih tinggi di kita. Nah, ini kan sebuah kepastian berinvestasi yang tidak dapat dipegang untuk negara-negara yang tentu tidak mungkin mereka menginvestasikan puluhan triliun bahkan ratusan triliun seperti Foxconn rencananya begitu ya, dan kemudian tidak ada kepastian hukum di sini. Soal korupsi itu kan soal kepastian hukum juga kan Mas Hersu. Ya. Dan saya kira tahun ini hampir bisa kita pastikan itu indeks persepsi korupsi kita pakai jeblok lagi dengan gonjang-ganjing di KPK ya Mbak ya. Ya, itu kan sebenarnya salah satunya kan tujuannya kemarin dibangun seperti lembaga seperti KPK sebenarnya itu untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi yang naik terus kan begitu ya. Nah, kalau sekarang justru yang lembaga yang diandalkan untuk itu juga ancur-ancuran ya itu hampir pasti itu akan kalau muncul data baru pasti luar biasa anjlok gitu ya. Nah, kita sekalian aja masuk ke situ ke perkembangan terbaru di KPK ya Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu, jadi ini malah lebih makin buruk lagi ya. Bahkan KPK tidak dipercaya oleh pegawainya sendiri. Pegawainya sendiri, jadi gimana orang mau percaya? Ya. Bagaimana orang di luar kemudian akan percaya? Jadi perkembangan terbaru Pak Endar Priantoro itu mengadukan Firly dan kawan-kawan, yaitu Pak Firly, kemudian Pak Sekjen, Pak Harefa, terus kemudian Ibu Kepala SDM ya sumber daya manusia, yaitu Ibu Retno Pamungkas, itu diadukan ke Ombudsman perihal dengan surat keputusannya memecat Firly begitu, mengembalikan Firly kepada institusi Polri. Sementara sebelum surat itu keluar dari Pak Sigit, yaitu dari Kapolri, sudah mengirimkan surat perpanjangan untuk tetap bertugas di KPK. Nah, ini yang dipersoalkan begitu, karena ini menjadi tumpang tindih dan menjadi seharusnya dengan masuknya surat tersebut itu sudah sesuai dengan apa peraturan yang saat ini ada begitu, peraturan positif yang ada itu seharusnya otomatis diperpanjang begitu. Jadi inilah yang dipersoalkan oleh Pak Endar. Nah, kenapa Pak Endar sampai mengadu ke Ombudsman? Ya wajar kalau kemudian orang pengamat begitu ya, pengamat hukum dan kemudian saya lihat juga di media sosial itu mengatakan bahwa ini berupa ketidakpercayaan kepada Dewan Pengawas karena Pak Endar selain melaporkan kepada Ombudsman untuk yang terakhir kalinya ini, itu sebelumnya dia sudah melaporkan kepada Dewas dan juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya sebagai lapisan mungkin ya. Nah, saat ini Dewas sendiri tampaknya para mantan pimpinan KPK dan kemudian juga para pegawai KPK sepertinya sudah hopeless dengan keberadaan Dewas, bahwa mereka akan dapat berlaku adil dan tegas, Mas Hersu. Ya, karena Dewas ini sendiri kan dibentuk bagian dari paket itu tadi ya, paket pelemahan. Orang melihatnya begitu kan, ini semacam apa lipstiknya dari pelemahan dengan undang-undang yang baru dari KPK, pelemahan KPK itu, dan kemudian dibentuk Dewas ini semacam lipstick saja gitu untuk ini enggak kok, bahwa tidak benar terjadi pelemahan KPK dengan adanya Dewas itu. Tapi kalangan internal sendiri melihat ya seperti itu, apalagi dalam pertemuan pertama antara Dewas dengan para pelapor itu yang termasuk di antaranya adalah mantan-mantan petinggi KPK itu kan mereka sendiri sudah dengan sejak awal menyatakan bahwa kalau masalah pidana itu bukan ranah mereka gitu ya. Memang sebenarnya bukan soal pidananya, ini kan kalau masuk mereka itu wilayah etis kan, kita pernah sebut kemarin seperti itu ya Mbak ya.
Sama dengan kasus seperti kita ingatkan kembali kasus Sambo misalnya di kepolisian itu kan didudukan kasus-kasusnya itu berkait dengan sidang kode etiknya dan baru setelah kemudian itu baru bergulir ke pidananya gitu. Memang ada satu perwira yang tidak belum sampai sekarang belum disidang secara etik tapi dia sudah vonis pidana ya. Ini seorang AKP itu Irfan Widianto ya kalau nggak salah yang namanya itu ya dari Polda dari reserse ya dari Badan Reserse Kriminal dari Bareskrim Polri yang pangkatnya AKP itu kan dan dia kemarin kan putusannya nah kelihatannya mungkin karena polisi melihat ini peran dia ringan ini dalam pelanggaran obstruction of justice dia hanya kena 10 bulan ya idealnya kalau dalam kan yang biasanya kena 2 tahun ke atas tuh yang dipecatkan. Nah ini yang harusnya seperti itu polanya di KPK melakukan langkah semacam itu dan dalam kasus ini kan telak ya apa yang terjadi baik Pak Firly maupun Pak Johannes Tanak ini. Jadi sebenarnya harusnya apalagi itu kan data-data di dalam tidak ada kesulitan apapun bagi Dewan Pengawas untuk mengambil keputusan gitu. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi dalam hal ini memang sepertinya kaki Dewas juga diikat ya Mas Hersu. Karena kalau kita melihat keberadaan Dewas sendiri juga bukan melalui sebuah panel dipilihnya, tapi hasil tunjukan dari Pak Jokowi. Undang-undang KPK yang baru itu peraturannya demikian bahwa Dewas yang awal ini itu ditunjuk oleh Pak Jokowi langsung. Ya dengan demikian artinya seseorang yang dari awal sudah tidak independen kita melihatnya demikian begitu. Dan kemudian juga ini ada hal baru lagi Mas Hersu, ini masih berkaitan dengan KPK. Ini tampaknya makin rumit karena yang kasus kemarin percakapan adanya chat yang kemudian muncul yang diunggah oleh akun Rakyat Jelata yang kita beberapa kali bahas juga di off the record. Itu kemudian Pak Ali Fikri yaitu jubir dari KPK kita bisa katakan demikian itu mengatakan bahwa chat tersebut tanggalnya sudah diedit begitu. Kan memang di chat itu ada dua part. Yang part pertama yaitu percakapan di mana Pak Yohanis Tanak yaitu wakil pimpinan KPK itu mengechat kepada Pak Idris Sihite yaitu Kepala Biro Hukum sekaligus sebagai PLH Dirjen Minerba. Dan itu adalah tertanggal 12 Oktober 2022 dan yang satu lagi 19 Oktober 2022. Begitu. Nah, dan dia mengatakan bahwa pada tanggal tersebut saya belum menjadi anggota KPK, begitu kan, belum dilantik. Nah, padahal jejaknya itu kan pada tanggal 28 September, berarti 1 bulan sebelumnya dia sudah dipilih, begitu sudah dipilih oleh DPR. 29 September dipilih. 29 diresmikan di paripurna. Dipilih dalam sidangnya itu 28. Sehari kemudian itu diresmikan di paripurna. Dan kemudian pada tanggal 29 Oktober itu dia dilantik di Istana Merdeka oleh Pak Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa iya saya memang dipilih, tapi kan belum tentu saya dilantik. Itu aneh sekali. Seseorang sudah dipilih oleh DPR. Dia mengatakan pada waktu itu chat terjadi, saya belum jadi anggota KPK. Karena betul saya sudah dipilih, tapi belum tentu saya dilantik. Ini ngeles macam apa? Dan apalagi sekarang dikatakan bahwa menuduh bahwa itu tanggalnya diedit. Ini luar biasa. Ini orang makin antipati kalau begini, begitu ya. Dan yang menarik, karena kan kemudian setelah itu yang namanya pembicaraan part 2 kan setelah dibantah itu kan kemudian muncul, seingat saya perbincangannya tanggal 24 Februari ya. 24 Februari 2023 artinya itu Pak Johannes Tanak kan sudah dilantik sudah menjadi wakil ketua KPK dan apa jawaban beliau kan pada waktu itu kan gini 2 jawaban sebelumnya itu saya belum dilantik dan kalau toh kemudian saya sudah menjadi wakil ketua KPK itu percakapan itu terjadi sebelum muncul surat perintah penyelidikan oleh KPK tertanggal 5 April ya, 5 April 2020. Ya, ini luar biasa banget. Jadi tetap aja membela ini kan secara etis seharusnya begitu ini terbuka orang udah mundur. Kalau di negara yang beradab, kalau dia kalau manusianya yang beradab, misalnya ya langsung mengundurkan diri karena memang sudah rusak itu kredibilitasnya. Tapi tetap aja gitu mengeles semacam itu. Saya khawatir ya kalau kemudian nanti muncul lagi percakapan setelah tanggal 5 April itu setelah surat penyelidikan perintah penyelidikan
diterbitkan, dia menyatakan kalau toh sudah terbitkan surat penyelidikan itu kan bukan saya yang tanda tangan. Jadi ya, gitu kan bisa begitu nanti. Menarik ya. Iya, itu kan ke Dewas, Mas Hersu. Jadi ini bertubi-tubi nih. Ini soal bocornya surat tersebut itu dilaporkan kepada Dewan Pengawas begitu. Itu mungkin itu tahapan pertama dari langkah ICW ya. Dan kemudian menanggapi yang kedua itu tadi, yang apa namanya, percakapan yang kedua yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober, itu peneliti dari ICW itu Lalola Ister mengatakan bahwa meskipun penyidikan korupsi Tukin terjadi pada Maret 2023, di mana Pak Idris Sihite itu menjadi saksi, begitu kan, dia pada bulan Maret dia dipanggil menjadi saksi dan kemudian dia tidak datang pada waktu itu dan baru datang pada tanggal 3 April. Nah, terus kemudian yang surat itu tadi dikatakan Mas Hersu terbit tanggal 5 April begitu. Nah, tapi walaupun itu percakapan lewat chat itu terjadi pada bulan Februari, tapi dia meyakini walaupun korupsi Tukin juga baru mencuat pada bulan Maret 2023, tapi pasti sudah masuk ke meja pimpinan pada Februari 2023. Oh iya dong, ya pasti lah. Perhitungan demikian. Yaitu pada saat terjadinya komunikasi Johanis Tanak dengan Pak Sihite itu ketika menjadi saksi pada kasus korupsi Tukin. Jadi tidak mungkin serta-merta itu misalnya bulan Maret, itu kemudian baru diketahui pada bulan Maret begitu bahwa dia menjadi saksi pada kasus tersebut. Pasti bulan-bulan sebelumnya itu sudah masuk ke meja pimpinan dan salah satu pimpinannya adalah Pak Johanis Tanak begitu. Ya. Ini memang luar biasa kasus ini di KPK ini. Ya, ini kan sebenarnya gini. Kemudian kalau kita kan tadi kita ngomong seolah-olah tidak mungkin nih kalau yang tidak mengikuti secara detail yang nggak ada urusannya dengan investasi. Tapi kan sejak awal kita singgung tadi ya bahwa negara-negara itu sangat memperhatikan ESG ya, environment, social dan governance-nya. Bagaimana dengan governance-nya? Karena ketika ini salah satunya kan sebenarnya kayak lembaga KPK itu dibentuk kan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi yang baik, dan indeks persepsi korupsi yang baik di sebuah negara itu menjadi prasyarat untuk masuknya investasi kan begitu. Tetapi lembaga yang harusnya dijaga agar supaya investasi itu masuk malah dihancurkan sendiri oleh pemerintah. Jadi kayak gini mereka boro-boro pemerintah masih terus ikut mau mengharapkan investasi yang masuk. Belum lagi juga persoalan kayak tindak pidana pencucian uang itu kan ada target. Kenapa Indonesia kan menjadi anggotanya ya kan gitu dengan soal tindak pidana pencucian uang ini. Tapi begitu sekarang ribut-ribut seperti itu malah justru dikesankan bahwa PPATK-nya disudutkan gitu, dan Pak Mahfud MD yang membuka soal ini juga disudutkan. Ya orang semakin nggak percaya dengan pemerintahan ini kan gitu. Iya, Mas Hersu, dan kemudian di era digital, serba digital seperti ini, itu seringkali malah justru data-data dari dalam oleh orang-orang yang merasa tidak terwadahi suaranya, orang-orang yang dibungkam di dalam, yang akhirnya itu meledak begitu ya, meletus. Karena kalau seandainya lewat jalur yang formal, yang jalur yang resmi, suara itu terabaikan, tidak terwadahi begitu ya. Dalam hal ini adalah karyawan KPK, akhirnya mereka kalau istilah anak sekarang mengatakan spill atau diungkap di media sosial, yaitu lewat akun Rakyat Jelata yang beberapa kali juga kita bacakan. Dan yang terakhir ini Mas Hersu, dia Rakyat Jelata ini dalam cuitannya menanggapi soal itu tadi, dia mengatakan bahwa AF itu ikut kena kanker, rusaknya integritas di KPK, ngeles-ngeles kayak anak SD. Dia mengomentari dari Pak Ali Fikri ya, terus kemudian dia juga menyitir dari Pak Yudi Purnomo, yaitu mantan ketua wadah pegawai KPK yang sekarang tersingkirkan dari sana. Dia mengatakan bahwa rakyat menantang J, yaitu Pak Yohanis maksudnya mungkin, untuk menyerahkan HP-nya untuk dibuka secara transparan. Kita buktikan siapa yang bohong. Dan kemudian yang berikutnya, ini yang saya khawatirkan Mas Hersu, kalau seandainya perseteruan dengan KPK dan kemudian KPK terus ngeles-ngeles dan membuat orang atau membuat pegawai KPK yang kemudian mengungkap kasus-kasus ini menjadi makin panas begitu ya. Itu dia mengatakan demikian. Ada masa bayaran nih lumayan buat lebaran. Itu dia mengomentari ketika ada masa bayaran yang ikut demo di KPK selain demo kepada KPK-nya itu sendiri. Kemudian dia menambahi, rakyat diam bukan tidak bertindak. Lihat kejutan dari rakyat nanti. Gue bongkar semuanya. Harta, tahta, wanita. Wah, ini kalau sudah ada wanitanya, ada tahtanya.
Ini luar biasa Mas Ersu. Tahta itu kan artinya ini siapa yang bermain di Hmm. belakang dari Pak Firly dan kawan-kawan gitu. Kita persepsinya mungkin demikian. Dan juga soal wanita, ini bagi pers itu kan salah satu news value ya. Ini pasti ada hubungannya dengan seksualitas apa dan sebagainya. Ini makin akan mendowngrade Yes, posisi dari KPK paket itu sendiri. lengkap saya kira itu ya. Oke, harusnya kita menjelang Ramadan di akhir-akhir Idul Fitri itu kan kita bicara soal kebaikan-kebaikan saja, tapi yang ternyata yang terjadi di Indonesia adalah keburukan-keburukan yang makin nyata. Itu saya kira apa boleh buat kalau kita kemudian membicarakan ini ya semangatnya itu tadi tetap semangatnya mencegah kemungkaran lah ya begitu ya. Mudah-mudahan saja ini bukan dianggap sekedar gibah saja. Ini kan nanti kita khawatir dianggap gibah. Tapi kalau kita bicara soal kebaikan, insya Allah itu bukan sebuah gibah. Ini sebagai semacam amar ma'ruf nahi mungkar lah gitu kira-kira. Mudah-mudahan itu semua dicatat sebagai amal baik dari kita semua ya. Bukan hanya kita karena tugas kita kan hanya menyampaikan yang dilakukan oleh teman-teman di netizen yang sekarang berjuang melalui jempolnya gitu. Oke Mbak Agi, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat bersiap-siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.